Assalamualaikum semuanya. Apakah kalian pernah mendengar Sajaul Akro? Sajaul Akro adalah ular mengerikan teman kubur orang yang melalaikan sholat. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video unik, seru, dan kece selanjutnya. Oke? Kabar tentang adanya ular mengerikan bernama Sajaul Akro sering kali didengungkan di atas mimbar ataupun muncul di banyak buku dan website. Sajaul Akro disebut sebagai sang teman kubur orang-orang yang melalaikan sholatnya. Di dalam kubur yang gelap, Sajaul Akro akan muncul menjumpai seseorang yang saat hidupnya gemar meninggalkan sholat. Suaranya menggelegar bak halilintar, berkata kepada si pelalai sholat, "Aku diperintahkan untuk memukulmu karena kau meninggalkan sholat dari subuh ke zuhur, kemudian dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dan maghrib ke isya hingga subuh." Sajaul Akro pun kemudian memukul dengan keras, terus dan menerus memukul hingga hari akhir kelak. Penampakan ular sangatlah mengerikan, berukuran besar, matanya dapat memancarkan api, tangan dan kukunya terbuat dari besi dan membawa alat pukul dari besi pula. Hadis yang menyebutkan tentang Sajaul Akro sangatlah panjang. Disebutkan bahwasanya hadis tersebut datang dari Abu Hurairah. Barang siapa yang menjaga dirinya untuk sholat 5 waktu, maka Allah akan muliakan dirinya dengan 5 perkara. Diangkat darinya kesempitan, diangkat darinya azab kubur, diberikan kitab catatan amalnya dari arah sebelah kanan, dan ketika melintasi Sirat seperti kilat menyambar, dan dimasukkan surga tanpa hisab. Dan barang siapa meremehkan sholat, maka akan dihukum oleh Allah dengan 15 perkara: 6 siksa di dunia, 3 siksaan ketika mati, 3 siksaan ketika masuk liang kubur, dan 3 siksaan ketika bertemu dengan Tuhannya, dan seterusnya hingga sampai pada dalam kuburnya. Terdapat ular yang bernama Sajaul Akro yang akan menerkamnya karena menyia-nyiakan sholat. Ular itu akan menyiksanya yang lamanya sesuai dengan waktu sholat. Hadis riwayat Ibnu Nazar. Sayangnya, menurut para ulama, hadis tersebut lemah riwayatnya atau doif, bahkan palsu atau maudhu. Ibnul Jauzi memasukkan hadis tersebut dalam kitabnya Al-Mawdu'at yang berisi hadis-hadis maudhu atau palsu. Imam Al-Suyuti pula sependapat dengan Ibnul Jauzi dan menilai hadis tersebut sebagai hadis palsu yang mengatasnamakan Rasulullah SAW. Terlepas dari penilaian para ulama tentang hadis Sajaul Akro, ada banyak sekali dalil yang menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dibanding berdebat mengenai kepalsuan hadis di atas, alangkah baiknya seorang muslim mencukupkan diri dengan dalil dari Al-Quran dan hadis yang jelas kesohihannya. Sesungguhnya Allah berfirman tentang orang yang menyia-nyiakan sholat. Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Mudathir ayat 42-43. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari mengerjakan sholatnya. Quran Surat Al-Maun ayat 4-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Maryam ayat 59 yang berbunyi, maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kerugian. Rasulullah seringkali memperingatkan umatnya agar senantiasa menjaga sholat. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Hadis senada juga datang dari Sauban Maula Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran
dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari. Ibnul Qayyim menyebutkan seseorang yang meninggalkan sholat wajib terjatuh pada dosa yang amat sangat besar, lebih besar dari dosa membunuh jiwa yang haram dibunuh, dosa mengambil harta dengan batil, dosa berzina, dosa mencuri, dan dosa minum minuman keras. Meninggalkan sholat akan mendapat konsekuensi hukuman Allah, kemurkaannya, serta akan dihinakan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang meninggalkan dan melalaikan sholat. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan sholat. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.